like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Kendaraan ini memiliki ciri khas tersendiri dan mengeluarkan suara. Kendaraan ini kadang dianggap penting gak penting. Dalam keadaan tertentu, sangat dibutuhkan. Kendaraan ini bukan kendaraan umum biasa. Perlu tenaga ahli untuk mengendarainya dan memiliki izin atau sertifikat resmi. Penumpangnya bukan orang biasa. Parkirnya pun bukan di tempat biasa. Ingin tahu kisah cerita pengemudi kendaraan ini? Simak perbincangannya bersama Cikarang Ambulans Service dalam acara di telinga, dekat di hati. Halo Aksi Mania, dan saya mulai bosan berbincang dengan Anda. Tapi kita seru-seruan bareng di sini di Aksi Radio Channel. Nah, seperti biasa kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kali ini saya dikepung sama teman-teman dari Cikarang Ambulans Service, dan ini dia wajah-wajah tampannya. Langsung malu-malu di sini tampan. Gak pernah ada yang sebut tampan ya. Selamat datang di studionya Aksi teman-teman Cikarang Ambulans Service. Ini dari Cikarang berarti? Cikarang. Sesuai dengan namanya Cikarang Ambulans Service. Ada Kang Demplang, ada Kang Gugus dan Kang Sena. Kang A apa? Agus Sena. Namanya terlalu banyak yang punya ya. Disingkat. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Harus selalu sehat kalau apa yang ngurus-ngurus ambulan itu. Kalau yang ngurusin ambulan sakit juga nanti repot juga. Nah, itu iya. Nah, Cikarang Ambulans Service itu apa sih? Komunitas atau perusahaan atau apa? kita tuh sebenarnya untuk Cikarang Ambulans Service bergerak di yayasan, Kak. Oh, yayasan. Nah, memang sejarahnya gimana? Emang sengaja dari awal bikin yayasan yang bergerak di bidang apa? Sosial lah ya mungkin. Iya. Atau ketidaksengajaan? Sebenarnya sih untuk Cikarang Ambulans Service awalnya kita sama-sama teman satu organisasi di ambulan. Kita sama-sama hobi untuk, bukan hobi sih. Jadi untuk sosial tuh kita sama-sama saling bersinergi buat sosial lah. Akhirnya di tahun-tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin terpikir kenapa kita nggak bikin yayasan? Cuman kan untuk yayasan sendiri kita terbentur untuk unit. Awalnya kita menggunakan dikasih kepercayaan dari salah satu yayasan juga, Yayasan Yatim Piatu. Kita jalanin sampai kita berjuang untuk di lapangan seperti apa. Dan akhirnya di 2 bulan ke belakang ada orang baik yang nyerahin unit ke kita. Dari situlah kita mulai bersemangat lagi, dan pada akhirnya Cikarang Ambulans Service berdiri sendiri dengan kita punya notaris segala macam, akhirnya sampai seperti itu. Jadi berawal dari temen satu organisasi sih awalnya. Kita sama-sama dari komunitas ambulan juga. Nah, berarti ini geraknya itu apa ya? Sosial lah mungkin ya, lebih ke sosial ya. Jadi siapapun yang memang membutuhkan bisa menghubungi Cikarang Ambulans Service. Nah, terus banyak nih sekarang yang gabung di Cikarang Ambulans Service. Apa ada singkatannya nggak sih? Ada. Apa tuh? Kalau untuk Cikarang Ambulans Service kita mungkin CAS. Nah, Karena saya sebutnya cas aja. CAS, berarti, ya. ya. Tapi nanti jangan bilang CAS HP. Karena memang bikin nama CAS ini saya berpikirnya yang identik dengan masyarakat. CAS HP, bayar uang cash nih. Gitu. Mungkin kalau untuk keanggotaan kita mungkin baru beberapa. Mungkin ada yang aktif anggota. Kurang lebih kita baru ada 12. Tapi insya Allah kita menangkap buat sebuah fondasi dulu yang lebih kuat, tiang kita lebih kuat, dan atap lebih kuat. Insya Allah berjalan waktu anggota bertambah, unit bertambah, dan sosial lagi lebih bertambah. Mudah-mudahan ya, kalau untuk sosial untuk masyarakat harus
harus meningkat terus. Amin, Ya. amin, amin. Ya. Tapi ini teman-teman sini ada aktivitas lain gitu. Maksudnya tetap kerja juga gitu. Dari 3 orang ini berbeda semua. Mungkin kalau sebenarnya sih latar belakangnya pertama kita dari ojol. Pertama, dan yang kedua mungkin kalau Kang Agus sendiri dia dari Rumah Sakit Permata dan Kang Agus sendiri dari ojol. Kalau saya dari ojol juga dan relawan escorting ambulan juga. Sebenarnya perkumpulan 3 ini yang benar-benar dari awalnya ya orang-orang, yolah kita peduli sesama, kapan lagi ya belajar bermanfaat untuk orang banyak. Mencetus dari awalnya dari Kang Uus, saya diikut sertakan sama Kang Agus masuk di perkumpulan ambulan. Saya bergeraknya memang dari awal, kalau Kang Agus di ojol. Saya pertama juga di ojol, tapi bergeraknya di relawan ambulan, di escorting. Lambat laun kita berjalan bareng, yuk kenapa nggak kita bikin. Pertamanya bikin cas itu kasar katanya kita cuma kayak orang bercanda lah. Cuma berhubung COVID kemarin meningkat, saya pakai unit ambulan Yayasan Yatim Piatu Duafa. Alhamdulillah ada orang baik, ada orang yang benar-benar kasihan nih mobil dibawa terus karena hampir 1 bulan kemarin kita nggak pernah berhenti bawa jenazah. Untuk pasien kita nggak pernah bawa karena untuk unit kita terbatas cuma baru 1. Alhamdulillah coronanya mulai agak sepi, ada donatur baik. Alhamdulillah tercetuslah mobil unit yang kedua dan alhamdulillah ada lagi yang ketiga. Ya alhamdulillah itu semua berkat kerja keras. Saya kira ini tuh kumpulan dari supir ambulan dari berbagai rumah sakit. Awalnya saya kira gitu. Jadi ternyata memang berbagai profesi ya, berbagai profesi yang punya satu kepedulian yang sama. Karena memang kan ambulan itu kalau cerita di masyarakat sih, mudah-mudahan saya nggak pernah naik ambulan lah. Kalau cerita di masyarakat katanya ambulan itu fasilitas yang fasilitas darurat, tapi kadang juga susah gitu, kadang juga mahal gitu kalau pakai fasilitas rumah sakit ya kan gitu. Cuma dengan kehadiran teman-teman dari CAS ini ya kebantu banget lah masyarakat yang membutuhkan ya. Satu hari biasanya dapat berapa callingan masyarakat untuk membantu? Kalau ini sih kita tim ya, kasar katanya ini juga punya link, saya punya link dan Kang Agus juga punya link. Dari saya pribadi sih, kalau waktu kemarin ya pas positif zamannya corona masih ramai, alhamdulillah telepon masuk terus. Pas saya sakit juga ya, 14 hari tetap. Cuma saya lempar ke teman nih mau dibawa enggak, kita saling berbagi orderan lah kasar katanya. Tapi alhamdulillah sih untuk sampai saat ini ada aja yang membutuhkan. Gitu. Berarti artinya kehadiran CAS ini menjadi suatu berkah untuk masyarakat. Amin. Di tengah pandemi yang kemarin itu kan gila-gilanya lah pandemi ya. Benar-benar di jalan itu yang kedengar suara ambulan lagi ya makanya. Apa sih feel-nya gitu ngurusin ambulan? Nah, Jadi pertama-tama ya saya ucapin selamat malam dan terima kasih kita udah ditempatin di sini. Ini sebetulnya kita di record loh. Dan tayangnya belum tentu malam, cuma karena yang ngomongnya sudah terbiasa bawa ambulan, nuansanya harus selalu malam. Jadi gini kan, ya alhamdulillah ya kita di ambulan itu dapat kepercayaan juga dari masyarakat. Emang ambulan itu kan identiknya dengan kata serem juga kan, serem, terus angker lah segala macam tuh di ambulan. Nah kita punya ide nih sama teman-teman semua tuh, gimana caranya biar ambulan itu tidak dikatain ambulan yang serem lah gitu kan. Makanya tiap kita bawa ambulan itu makanya ada kan semacam yang di dalamnya tuh ada bonekanya juga lah ya di dalamnya ambulan itu, variasi-variasi lah gitu kan. Terus lampu-lampu lah gitu kan. Nah dari situ juga makanya cita ambulan itu jadi digemari terutama buat anak-anak tuh. Makanya anak-anak kalau kita lewat, telolet. Nah itu kan kalau yang truk kan. Tapi kalau ambulan, coba nyalain sirinenya gitu kan. Tapi kan kita juga ada SOP-nya juga kan, nggak harus tiap ini kayak gitu. Nah terus kita tujuannya di ambulan itu karena terlebih ke sosial juga. Terus orang-orang terutama ada yang pernah pengalaman saya kan,
ada yang nelpon saya tuh, Kang, ada ambulan nggak katanya gitu kan, soalnya kita butuh dari rumah sakit dengan harga sekian, nah kita tuh nggak mampu gitu kan. Nah ini bingung kita mau dibawanya tuh, soalnya kan kondisinya tuh udah, mohon maaf ya, udah jenazah lah gitu kan. Nah otomatis kan nggak bisa tuh kamu mobil biasa, sedangkan di rumah sakit harus ada dana sekian, dana up lah, dana tinggi. Nah dari situlah kita kenapa pengen banget punya ambulan gitu, soalnya apa, biar bisa ngebantu masyarakat juga, ditambah buat meringankan ya istilahnya, ya orang-orang udah kesusahan, masa sih kita Betul. harus ngeluarin lagi uang gitu kan. Nah disitulah ayo kita gotong royong, kita bersama-sama, mudah-mudahan dengan kerja keras kita bisa membuahkan hasil, ya alhamdulillah kan. Selama ini kita pure lah istilahnya, kalau secara kasarnya kita dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya syukurilah gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah datanglah mereka yang donatur gitu kan. Nah memang kalau emang niatnya lurus ya pasti selalu ada aja jalan ya. Nah terus pengalaman selama COVID kemarin lagi tinggi-tingginya kan, bawa pasien atau jenazah kemarin tuh? Kita khususin aja. Khusus jenazah. Itu rasanya gimana? Takut nggak sih? Rasanya gimana ya? Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Apa? Kalau untuk jenazah kita nggak pernah ngalamin namanya ini. Cuma kalau mendengar dari temen ya, jenazah udah meninggal, cuma diketok dari belakang peti, itu jenazah masih hidup. Itu, ya itu teman juga sih, itu dari rekanan ambulan juga. Dan yang kedua, jenazahnya mental. Sering banyak jenazahnya mental. Mental Keluar. Jadi sering banyak cerita dari teman-teman. Tapi kalau untuk dari tim kita, alhamdulillah sih nggak, cuma seringnya di saat kita selesai nganterin jenazah nih, ya mungkin kalau kita orang ini, kalau saya pribadi dan kakak ipar ini sering ngerasainnya dia ikut ke rumah, entah itu keseringan sih ini yang belakang Kang Abus diketok, ya udah diketok ya kasar katanya. Kalau kita lupa nih untuk ya bacain suratul Fatihah kalau untuk muslim, kalau untuk non muslim mungkin kita ya sama juga lah walaupun berbeda agama. Alhamdulillah setelah dibacain ya mobil serasanya dibuat ya biasa. Kalau kita lupa ya ada aja rasa berat badan, rasa ngantuk yang berlebihan ya alhamdulillah. Kalau untuk yang aneh-aneh mungkin nggak pernah. Cuma kalau yang aneh-aneh teman-teman yang sering pernah udah ditungguin sampai dari jam 9 pagi ya. Dari jam 9 pagi sampai sore meninggal, dinyatain meninggal, nggak taunya Allah masih berkehendak lain hidup lagi. Dan ada lagi yang udah di dalam peti nih, udah dimandiin, udah segala yang lain, hidup lagi, ngegetok-getokin peti, bangun. Pas dibuka ya bangun ya kabur semua. Tapi alhamdulillah untuk dari tim ini nggak pernah, alhamdulillah. Jangan sampai. Mudah-mudahan jangan ya. Nanti bisa-bisa bubar. Nah, memang apa pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan dia jadi supir ambulan. Kalau saya sih ampun deh kayaknya. Berarti kalau akan hitungannya sama kayak kakak Ipan. Kang Agus pertamanya dia nggak mau, takut. Saya coba rangkul, saya bilang ayolah belajarlah, cuma jenazah saya bilang. Ikut ya makin kesini ya Udah terbiasa. kecanduan. Wah ayo udah nih. Pertama memang bawa pasien benar-benar emergency waktu itu. Emergency. Ya benar-benar ini pengalaman pertama saya bilang, saya kasih ayo kita jalan. Bawa pasien emergency, setiap digas kenceng, saya pulang, saya tepak buruan itu belakang udah cengap-cengap, nangis keluarga semakin kenceng, semakin panik. Saya bilang nggak usah panik, gas terus, gas. Alhamdulillah itu pengalaman pertama dan lambat laun sampai detik ini ya alhamdulillah kita bertiga aja udah terbiasa. Nah sorry nih, kalau ambulan rumah sakit kan mungkin saya nggak tahu pasti, tapi gambaran saya mungkin kalau ambulan rumah sakit kan betul-betul sesuai standar prosedur rumah sakit gitu ya. Semuanya disterilisasi dan sebagainya, SOP-nya berjalan. Nah, kalau teman-teman ini kan bisa dibilang di luar rumah sakit ya, tidak menjadi bagian dari rumah sakit. Nah kemarin pas bawa jenazah COVID yang lagi tinggi-tingginya, itu khawatir nggak sih? Maksudnya kalau orang-orang paparan virus itu lumayan tinggi banget kan? Mungkin itu kita ada porsinya ya. Untuk yang di rumah sakit mungkin kampus, kalau untuk di pilot dan kokpit ada saya. Mungkin kalau bedanya sih sebenarnya lebih enakan kita bawa jenazah.
Mungkin bisa dijabarin sama Kang Uus kalau untuk versi rumah sakit. Gitu. Jadi untuk sebenarnya sih kalau di kita juga untuk protap tetap jalan, SOP juga ada karena kan yang namanya COVID ya, kita jaga-jaga juga. Cuman kalau sebenarnya sih kalau jenazah sama pasien biasa, kenapa tadi Kang Devang bilang lebih ke safety-nya di jenazah, karena kita logikanya deh, jenazah udah masuk di peti, sebelum masuk peti kan di wrapping dulu, tetap kalau peti di wrapping lagi. Untuk terpaparnya kan nggak terlalu tinggi, walaupun terkadang ada, cuman kan seenggaknya kita udah safety dari awal, dan setiap setelah pengantaran hazmat yang kita pakai pasti kita bakar. Kita sterilin lagi mobil segala macam, kita selalu sedia desinfektan, vitamin juga setiap kayak keluar kota kemana pasti vitamin selalu nyetok Pak. Kita selalu ada. Nah, jadi walaupun tidak menjadi bagian dari rumah sakit, cuma tetap SOP-nya ketat ya. Nah, kalau berhubungan dengan ambulan kan berhubungan dengan medis ya. Iya. Medis itu kan SOP yang paling ketat lah Iya. Ada nggak sih teman-teman punya semacam sertifikasi atau apa gitu yang menyatakan bahwa teman-teman dari CAS ini ya memang layak untuk bergerak di bidang itu? Jadi kita ya, udah ada. Alhamdulillah, kebetulan di bawah. Jadi kita dibekali kayak IHB. semacam di ambulan ya. Nah ini sertifikat, kami bertiga sama-sama punya sertifikat semua. Iya. Akhirnya Tuh Kang Uus. kebetulan kita bekerja sama-sama Polda Jawa Barat juga, terus sama RSUD Sayang Cianjur. Berarti memang sertifikat ini dari kepolisian daerah ya, Ya, dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Jadi sudah tersertifikasi untuk mengemudikan ambulan. Karena memang kan ambulan kendaraan yang super ya. Iya. Mobil presiden aja boleh dilewati ya. Ambulan doang ya, yang lain. Kalau mobil yang lain nggak boleh. Nah terus ini saya tidak maksud menyinggung atau apa ya. Kan ada kadang kalau sekarang kan banyak banget nih teman-teman yang pakai motor gitu ya. Ada yang awal sekolah. Nah di CAS itu ada itu juga. Mungkin kalau untuk di CAS sendiri kita karena kita sudah berlegalitas juga, insya Allah nanti kita bentuk itu. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk undang-undang ya yang berlaku di ambulan sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah itu kecuali mereka yang sudah berbadan hukum punya legalitas itu boleh. Cuma karena kurangnya kesadaran tanda kutip untuk suara sirine kita sekencang itu aja mereka belum bisa minggir. Apalagi makanya kita ada sebagai driver dan kopilot ambulan merasa terbantu sebenarnya. Makanya kebanyakan orang mikirnya apa sih relawan eskorting ambulan dikawal, sebenarnya itu untuk membantu kita karena 1 detik itu nyawa sangat berat. Benar-benar, apalagi kalau lewat kayak pasar gitu kan, atau pertigaan itu masih banyak yang nggak paham gitu. Nggak paham kalau ambulans apapun kita nggak usah peduli deh di ambulan itu mau beneran ada pasien mau enggak, bukan urusan kita kan. Yang kita tahu ya undang-undang mengatur kalau ada ambulan lewat sirinenya hidup ya kita minggir gitu. Nah itu kesadaran itu yang masih kurang berarti. Karena memang untuk bunyi ambulan kan untuk sekarang aja banyak model macam-macamnya. Yang terpenting sih cuma 3 sebenarnya. Untuk bunyi ambulan sirine panjang biasanya membawa itu diidentik dengan jenazah. Untuk agak cepat, nggak terlalu cepat, saturasinya nggak terlalu kencang, itu bisa membawa pasien emergency tapi tidak perlu sangat khusus untuk tindakan. Dan untuk kalau yang paling kencang itu sangat butuh khusus. Kebanyakan di saat kita nembak sekalipun biasanya kan ada suara tet itu masih belum menepi. Makanya gerakan sadar ambulan ini ya benar-benar harus digancangkan gitu. Mungkin berkat dari aksi radio ini untuk teman-teman semuanya dan khususnya masyarakat umum bisa lebih memahami apa dari bunyi sirine, lebih lagi peduli gitu. Karena sering kejadian terakhir kemarin waktu di Jawa Tengah atau Jawa Timur saya lupa, ada mobil malah dihalang-halangi ambulan padahal motor waktu kemarin yang waktu itu padahal itu lagi bawa bayi, dede bayi
yang lagi ada di inkubator, ventilator dan inkubator ya, Iya. yang benar-benar emergency tahap 1 yang harus segera benar-benar harus ditangani, tapi dihalang-halangi dengan tanpa alasan dia menghalangi ambulans, sebenarnya itu benar-benar salah. Sekalipun sekelas anggota seperti itu. Emang sih, ya sejujurnya saya juga secara pribadi kalau di jalan gitu, kalau memang sedang urgent juga kadang suka kesal juga gitu ya. Kadang apa sih ambulans? Cuma emang ya memang Balik itu lagi. aturannya. Betul. Dan masa iya sih kita sebagai manusia tidak tergerak ya kan? Masa nggak ngebayangin sih kalau yang di dalam ambulans itu kita atau keluarga kita gitu kan? Pasti ya paniknya luar biasa. Nah terus apa pesan teman-teman dari CAS untuk masyarakat, baik itu dalam arti selain tadi bicara soal gimana sadar bahwa ambulan itu penting untuk melintas di jalan raya, untuk ya rumah sakit lah, dalam arti teman-teman yang tidak punya penghasilan dari ambulan itu, artinya tidak menarik ambulan itu bisa bergerak maksimal. Rumah sakit kenapa enggak kan? Anggarannya lebih besar. Coba yang punya rumah sakit. Kalau sebenarnya sih untuk visi misinya dari CAS sendiri, kita memang kerjasama sama rumah sakit. Jadi rekanan rumah sakit, contoh kecil kan, untuk Permata Keluarga Karawang, terus RS Nahom juga kita kerjasama. Pas kemarin COVID lagi tinggi-tinggi juga memang kita yang masuk, kita yang cover untuk jenazah itu. Cuman untuk harga memang kita nggak munafik lah. Ada waktunya kita untuk berbisnis, ada kala waktunya kita bersosial. Tapi kita lihat-lihat dulu si keluarga ini tuh seperti apa, ya gitu. Cuman kebanyakan memang kalau yang kemarin-kemarin di Permata kan memang kelas atas lah. Jadi itulah saatnya kita untuk berbisnis, ya kan. Untuk ya kita ibaratnya main jasa lah, main jasa layanan. Iya, dalam artian ketika pun ada uang yang didapat dari itu kan untuk gerak, untuk pengembangan juga kan. Pengembangan juga ya. Tapi di saat ada keluarga yang memang benar-benar tidak mampu, oke, kita bantu. Yang penting keluarga udah nggak usah bingung lagi, nggak usah pusing lagi. Oke, ayo kita jalan, kita yang bawa. Nah, teman-teman ini karena namanya Cikarang, ini khusus untuk wilayah Cikarang atau kemanapun jangkauannya selagi mampu dikejar ya? Selagi kita sanggup dan kekejar sama kita untuk waktunya, kita kejar dimanapun itu. Jadi Cikarang cuma sebatas nama, lebihnya yang namanya untuk kemanusiaan, sosial, medis ya optimal, seoptimal mungkin. Mungkin karena kita sama-sama putra daerah ya, putra daerah dalam artian saya mempunyai istri orang Kabupaten Bekasi, Kang Sena juga sama. Sedangkan untuk Kang Niblang sendiri memang asli putra Cikarang. Jadi kita bertiga tuh yang pertama memang kita sama-sama peduli dengan sesama. Terus yang kedua kita memang niatnya juga bukan niat apa-apa, kita niat benar. Dan yang ketiga ya karena kita sama-sama berawal dari Kabupaten Bekasi. Tapi bukan saudara kembar kan bertiga ini? Bukan. Ya, makanya pasti ngiranya huruf S yang di belakang ini. Pasti ini S, ini S, kali S. Jadi seperti itu. Teman-teman makasih banyak udah main ke studio. Mudah-mudahan berkembang terus. Amin. CAS-nya mudah-mudahan bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Amin. Karena ambulan itu penting gak penting menurut saya. Kadang dianggap tidak penting, tapi di keadaan tertentu Betul, disadari. itu sangat penting. Sekali lagi makasih banyak. Dan buat Aksimania yang mungkin membutuhkan ambulan untuk keadaan-keadaan darurat, bisa menghubungi nomor yang kami sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel ini untuk membuat kami lebih semangat memberikan informasi untuk Anda. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.